Selamat siang. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Saya Dio Kristian Aditama. Dan saya Agustina Maulidiani dalam program berita seputar Kalimantan Tengah yang kami sajikan secara aktual dan informatif. Disiarkan dari kawasan Gedung Batanggaring, lantai 3, Kota Palangkaraya, yang kami rangkum dalam sejumlah berita. Universitas Palangkaraya atau UPR menggelar acara pelantikan 2 dekan secara bersamaan. Adapun dekan yang dilantik ialah Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan atau FKIP UPR, yakni Dr. Natalina Asih, MA, menggantikan Profesor Dr. Joni Bungay, MPD. Selain itu, Rektor UPR Dr. Andri Elia, SEMSI juga melantik Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPR, Profesor Dr. Danes Jayanegara, SEMSI menggantikan Dr. Miar P. Bakar, di mana kegiatan pelantikan dilaksanakan pada hari Rabu 2 September 2020. Beginilah acara pelantikan 2 pejabat dekan periode 2020-2024 di lingkungan Universitas Palangkaraya. Secara bersamaan kegiatan dilaksanakan di Aula Rahan, lantai 2 Gedung Rektorat UPR pada hari Kamis 2 September 2020. Adapun kedua dekan yang dilantik yaitu Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan atau FKIP UPR, yakni Dr. Natalina Asih, MA, menggantikan dekan sebelumnya, Profesor Dr. Joni Bungay, MPD. Kemudian selanjutnya Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB UPR, Profesor Dr. Danes Jayanegara, SEMSI, menggantikan dekan sebelumnya Dr. Miar P. Bakar. Kegiatan yang terlaksana dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan pandemi COVID-19 dihadiri oleh sejumlah unsur pimpinan di lingkungan UPR. Yang melantik kedua dekan tersebut adalah Rektor UPR Dr. Andri Elia Embang, SEMSI, didampingi seluruh wakil rektor, diantaranya Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Insinyur Salampak MS. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Profesor Dr. Sulmin Gumiri PhD, kemudian Wakil Rektor Bidang Hukum Organisasi SDM dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Suwandi Sidauruk MPD, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Dr. Suryansyah Murhaini SHMH, di mana saat pelantikan juga disaksikan oleh sejumlah unsur pimpinan dan para tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Rektor UPR Dr. Andri Elia SEMSI menyampaikan pesan, terutama bagi 2 orang dekan yang dilantik agar bisa menjalankan amanah yang telah dipercaya dengan sepenuh hati. Dikatakan Dr. Andri Elia menjadi dekan adalah sebuah amanah besar yang harus dijalankan mengingat tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan ke depannya. Diharapkannya pula, ada yang menjadi program kerja dari masing-masing dekan yang harus dilantik bisa sejalan dengan visi misi universitas secara khusus, dan visi misi Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, pesan penting lainnya ialah membina kehidupan akademik yang demokratis dan dinamis dengan mendayungkan sumber daya dan potensi yang ada secara optimal, transparan, akuntabel, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan. Diharapkan oleh Rektor penyelenggaraan pengelolaan universitas berdasarkan paradigma baru manajemen pendidikan tinggi yang berasas otonomi, evaluasi, akutabilitas, akreditasi, serta jaminan mutu yang bermuara pada peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Tidak lupa pada kesempatan tersebut juga Rektor UPR menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Demisioner Dekan FKIP Profesor Joni Bungay dan Demisioner Dekan Ekonomi dan Bisnis Dr. Miar atas pengabdiannya selama ini. Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPR periode 2020-2024 yang baru saja dilantik Profesor Dr. Danes Jayanegara menyampaikan, selama masa kepemimpinannya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPR, setidaknya ada 5 program kerja unggulan yang akan dilakukan ke depannya, yakni melakukan peningkatan akreditasi program studi atau jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPR, peningkatan kapasitas dan pendidikan dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selanjutnya, pembukaan program doktoral manajemen dan magistrasi akuntansi, peningkatan kualitas dan ketepatan lulusan, serta mendorong penyerapan lulusan pada bursa atau lapangan kerja yang ada. Hari ini kami
dilantik sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis periode 2020-2024. Fakultas Ekonomi adalah salah satu fakultas tertua di Palangkaraya, di pertama kali sejak tahun 63 dan berarti sudah cukup lama sampai dengan tahun 2020 ini. Ada beberapa program utama Fakultas Ekonomi ke depan, khususnya 4 tahun ke depan. Pertama adalah peningkatan akreditasi jurusan atau prodi. Itu salah satu tuntutan yang paling utama, sehingga nanti dengan akreditasi ini akan meningkatkan peringkat Fakultas Ekonomi. Lalu yang kedua, program fakultas saya adalah pembukaan program-program pasca sarjana, yaitu program S3 Ilmu Manajemen, termasuk juga program ilmu Magister Akuntansi. Yang kedua, kemudian yang ketiga terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan dosen di program S3. Jadi kita harus menargetkan paling tidak 50% dosen Fakultas Ekonomi itu pendidikan S3 sesuai dengan indikator kinerja utama dari Kemendikbud ya, tahun 2020. Kemudian yang keempat, ini terkait juga dengan peningkatan kualitas lulusan. Kualitas lulusan ini sekaligus juga ketepatan waktu studi. Itu salah satu prioritas juga. Nah, kualitas lulusannya juga indikator utama ya. Paling tidak kita bisa berani paling lama misalnya 6 tahun terus bisa selesai. Walaupun IKU itu 7 tahun. Namun 4 tahun itu adalah masa studi normal. Ya, kalau ada bisa menyelesaikan juga. Kemudian yang kelima, ini kaitan dengan penyerapan lulusan kerja. Itu harusnya bisa lebih cepat, bisa dalam 6 bulan. Sekaligus juga nanti penerapan kampus merdeka. Jadi semua mahasiswa kita wajibkan untuk mengikuti program kampus merdeka. Di sini mendapatkan 20 SKS untuk mereka magang. Magang bukan magang 1-2 minggu, 1 bulan, mungkin sampai 6 bulan. Jadi ada pengakuan SKS, itu juga salah satunya. Kemudian juga bagi dosen-dosen yang memiliki kompetensi di bidang industri, di bidang ekonomi, di bidang perbankan, mereka juga bisa bekerja mengemula. Itu tuntutan. Kemudian yang keenam, ini terkait juga dengan peningkatan sarana prasarana akademik ya dan non akademik. Nah, harapan kita dengan peningkatan sarana prasarana ini sekaligus juga pembukaan program pasca sarjana yang baru itu sekaligus akan meningkatkan mengarah kepada akreditasi internasional ya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di mana visi misi saya itu ke depan adalah meningkatkan kesejajaran Fakultas Ekonomi ini di lingkungan Kalimantan. Di regional Kalimantan ini penting, nah sehingga nanti tantangan pendidikan tinggi Indonesia itu akan menaikkan kita baik dalam dari sisi klasternya. Klaster kita kan saat ini berada di peringkat 4 nasional ya perguruan tinggi Kalimantan, sehingga paling tidak kita bisa naik klaster. Lalu yang ketujuh adalah ini optimalisasi jumlah prodi. Di sisi lain, Dekan FKIP periode 2020-2024 yang baru saja dilantik, Dr. Natalina Asy MA, menyampaikan bahwa hal pertama yang akan dilakukan ialah melakukan konsolidasi internal, baik itu mulai dari tingkat program studi atau jurusan maupun juga di tingkat fakultas. Dikatakannya pula, ketika sudah melakukan konsolidasi internal, dengan harapan adanya kesamaan persepsi serta pemahaman, maka kedepannya juga ada yang menjadi skala prioritas program kerja bisa dilaksanakan bersamaan terlebih dalam meningkatkan mutu kualitas penyelenggaraan pendidikan di lingkungan FKIP UPR. FKIP itu terdiri dari 13 prodi ya, dan masih ada beberapa prodi itu masih kita perlu dongkrak akreditasi. Dan memang itu menjadi sasaran kerja saya berikutnya, bahwa untuk bisa memperbaiki FKIP ke depan kita harus mempersiapkan akreditasinya itu dengan baik, supaya nanti lulusannya juga lebih diterima di masyarakat. Pasar kerjanya juga lebih menjanjikan kalau dia akreditasinya lebih bagus dari sekarang. Kan kita belum ada yang A dan masih ada beberapa yang C. Dan ini menjadi PR lah ya, kita mesti perbaiki. Dan saya pikir sebagai seorang pimpinan ya saya tidak bekerja sendirian. Saya perlu membentuk tim kerja yang memang benar-benar bisa mendukung kita satu visi dan satu misi juga. Dan ini tentu saja kontribusinya besar untuk mewujudkan apa yang selama ini didengungkan oleh Pak Rektor menjadi UPR Jaya Raya. Dan
salah satu indikasinya kan kita harus meningkatkan, mendongkrak akreditasinya, karena itu juga ada kaitannya dengan kualitas. Mungkin itu ya. Dan kalau kita bicara tentang akreditasi ya banyak hal yang harus kita rapikan kembali. Bukan berarti yang lama juga tidak bagus, tetapi juga kita perlu bisa maksimalkan. Kita perlu bisa tingkatkan seperti itu. Dan itu banyak hal, tidak hanya mahasiswanya, tenaga pendidiknya, kemudian unsur-unsur pendukung lainnya, ya seperti layanan dan segala macam, itu kan juga menjadi hal yang harus kita rapikan kembali. Seperti itu. Sekedar untuk diketahui pula, kegiatan juga dihadiri oleh Sivitas Akademika yang berasal dari perwakilan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UPR, serta perwakilan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPR, juga para tamu undangan lainnya, termasuk pula perwakilan keluarga pada hari ini. Dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Yundi Satria.